warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isma Fatimah, dari kelompok 1 kelas MBSE. Di sini saya akan menjelaskan dengan definisi operasional variabel. Operasional variabel adalah uraian tentang batasan variabel yang dimaksud atau tentang apa yang diukur oleh variabel tersebut. Gunanya untuk menghindari penyimpangan atau kesalahan pemahaman pada saat pengambilan data. Jadi variabel tersebut harus dijelaskan secara spesifik dan terukur agar tidak menyimpang. Begitu. Variabel di penelitian ini dibagi menjadi 3, yaitu variabel independen atau variabel bebas, yaitu variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Yang kedua, variabel mediasi, yaitu variabel yang menjadi perantara antara variabel independen dan variabel dependen. Yang ketiga, yaitu variabel dependen atau variabel yang terikat. Jadi variabel dependen ini adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel dependen. Begitu. Di sini saya akan menjelaskan tentang variabel independen. Penelitian ini menggunakan Customer Relationship Management sebagai variabel independen. CRM atau Customer Relationship Management menurut Philip Kotler dan Kevin Lancaster mendefinisikan Customer Relationship Management adalah proses mengelola informasi rinci tentang pelanggan, perorangan, dan semua titik kontak konsumen. Titik kontak di sini adalah semua kejadian di mana pelanggan menghadapi merek dan produk dari pengalaman aktual di masa lalu, baik itu pribadi ataupun massal, hingga observasi biasa. Terdapat 3 indikator untuk variabel CRM, Customer Relationship Management. Yang pertama yaitu manusia atau people. Jadi CRM ini sebenarnya adalah bagaimana mengelola hubungan atau relasi dengan antara perusahaan dengan konsumen. Dalam hal ini, karyawan berperan penting dalam strategi ini karena karyawan adalah orang yang berinteraksi langsung dengan konsumen. Indikator yang kedua yaitu proses, yaitu mengimplementasikan CRM, yaitu menggunakan proses-proses CRM. Proses di sini dibagi menjadi 3, yaitu identifikasi, diferensiasi, dan interaksi. Identifikasi yaitu mengidentifikasi, mencari pelanggan dan prospek berdasarkan data yang ada. Siapa pelanggannya, seberapa sering mereka belanja, seperti itu. Kemudian setelah diidentifikasi, diferensiasi, yaitu segmentasikan pelanggan berdasarkan tingkah laku, demografi, maupun ekspektasi pelanggan. Proses yang ketiga yaitu proses interaksi, membuat rencana terbaik untuk berinteraksi kepada pelanggan. Kemudian membuat program kesetiaan kepada pelanggan. Ya. Indikator yang ketiga yaitu teknologi. Teknologi memiliki peranan yang sangat penting dalam strategi CRM tersebut, apalagi dalam zaman yang serba modern seperti ini. Yang pertama itu mulai membangun database, baik itu dari mulai sistem operasi sampai transaksi. Yang kedua, menganalisis siapa pelanggan kita dan seberapa sering mereka belanja di tempat kita. Kemudian yang ketiga, melaksanakan aktivitas penjualan, marketing, dan customer service menggunakan digital marketing berupa website perusahaan, email, direct marketing, sosial media, maupun iklan secara online. Mungkin cukup yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya dilanjutkan oleh kawan saya. Terima kasih. Mengidentifikasi, mencari pelanggan dan prospek berdasarkan data yang ada. Siapa pelanggannya, seberapa sering mereka belanja, seperti itu. Kemudian setelah diidentifikasi, diferensiasi, yaitu segmentasikan pelanggan berdasarkan tingkah laku, demografi, maupun ekspektasi pelanggan. Proses yang ketiga yaitu proses interaksi, membuat rencana terbaik untuk berinteraksi kepada pelanggan. Kemudian membuat program kesetiaan kepada pelanggan. Ya.
Indikator yang ketiga yaitu teknologi. Teknologi memiliki peranan yang sangat penting dalam strategi CRM tersebut, apalagi dalam zaman yang serba modern seperti ini. Yang pertama itu mulai membangun database, baik itu dari mulai sistem operasi sampai transaksi. Yang kedua, menganalisis siapa pelanggan kita dan seberapa sering mereka belanja di tempat kita. Kemudian yang ketiga, melaksanakan aktivitas penjualan, marketing, dan customer service menggunakan digital marketing berupa website perusahaan, email, direct marketing, sosial media, maupun iklan secara online. Mungkin cukup yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya dilanjutkan oleh kawan saya. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya ada kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen menurut Philip dan Kevin pada tahun 2009 adalah rasa senang atau kecewa seseorang yang timbul karena membandingkan kinerja yang dipersepsikan produk atau hasil terhadap ekspektasi mereka. Dan menurut Lupioyadi pada tahun 2001 ada 5 faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen. Yang pertama ada kualitas produk, yang kedua ada kualitas pelayanan, yang ketiga ada emosional, yang keempat ada harga, dan yang kelima adalah biaya. Dari teori CRM dan kepuasan pelanggan sudah dibahas oleh teman saya. Selanjutnya kita ke loyalitas terhadap pelanggan. Nah, mengenai loyalitas pelanggan, menurut tokoh Fandi Tejeptono tahun 2000 mengungkapkan bahwa loyalitas terhadap pelanggan itu sifatnya konsumen bersifat positif terhadap si penjual atau produsen, dan si konsumen ini akan membeli lagi produk atau jasa yang ditawarkan oleh si penjual atau produsen untuk digunakan lagi gitu. Menurut tokoh Fandi Tejeptono tahun 2000 ini, bahwa loyalitas konsumen terhadap pelanggan, bahwa loyalitas pelanggan itu positif terhadap produsen atau pembeli. Menurut tokoh ini, bahwa yang namanya loyalitas itu, yang sudah mencapai loyalitas itu, si konsumen itu merasa positif dengan apa yang didapatkan, dengan cara dia akan membeli kembali secara berulang kepada si produsen atau penjual tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.